wabarakatuh. Selamat siang Bu Adita dan teman-teman. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Takizat Rohman, ada Hakikat Zair Kurniawan, Zidan Ahmad Pradana, dan Muhammad Hilmi ingin mempresentasikan pembahasan tentang PMI. Ya, jadi lanjut. Pada pembahasan kali ini ada beberapa poin. Pertama ada faktor penting dalam tingkat ketersediaan produk. Kedua, cara menentukan cycle service. Ketiga, ada contoh pengaplikasian cycle service level. Keempat, ada contoh perangkat SCM. Dan yang terakhir, ada cara membangun kontak dengan supplier. Yang pertama ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan produk. Jadi yang pertama itu permintaan konsumen yang berfluktuasi. Jadi ketika permintaan itu naik atau turun secara tak terduga, persediaan bisa jadi terlalu banyak atau kekurangan. Ada kapasitas produksi. Jadi kapasitas produksi itu kapasitas yang terbatas atau gangguan dalam proses produksi memengaruhi kemampuan untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga ada kinerja distribusi dan transportasi. Jadi keterlambatan pengiriman, hambatan logistik, atau masalah cuaca itu biasanya menyebabkan kelangkaan produk di pasar. Yang keempat ada manajemen persediaan inventory. Jadi persediaannya itu terlalu sedikit, jadi beresiko kehabisan stok, sementara terlalu banyak meningkatkan biaya penyimpanan. Dan yang terakhir ada kondisi global seperti pandemi, konflik geopolitik, dan perubahan iklim. Itu juga dapat secara drastis mengganggu rantai pasok. Poin kedua ada apa itu Cycle Service Level atau CSL dan bagaimana menentukannya. CSL adalah probabilitas bahwa permintaan selama lead time dapat dipenuhi dari persediaan tanpa kehabisan stok atau stock out. Dari kebijakan perusahaan, biasanya perusahaan menetapkan misalnya ada CSL 90%, artinya 9 dari 10 pemesanan dipenuhi tanpa kehabisan stok. Yang kedua ada seperti CSL 98% untuk produk premium yang high value, CSL 99% untuk industri kesehatan atau militer. Dari sini kita cari nilai Z atau Z-score-nya menggunakan tabel distribusi norma standar dengan rumus statistik jika data historis tersedia. Rumusnya adalah CSL sama dengan A per B. A yaitu jumlah siklus tanpa stock out dan B total siklus. Contoh pengaplikasian Cycle Service Level. Cycle Service Level atau tingkat layanan siklus adalah probabilitas bahwa permintaan selama satu siklus pemesanan dapat dipenuhi dari persediaan yang tersedia tanpa kehabisan stok atau stock out. Contoh kasus ini dari perusahaan elektronik produksi smartphone. Sebuah perusahaan manufaktur smartphone itu ada yang namanya Teknova, itu dia memproduksi model flagship baru setiap bulan. Komponen penting seperti chip prosesor hanya bisa dipesan dari luar negeri dengan lead time-nya itu 3 minggu dan permintaan fluktuatif. Teknova itu ingin memastikan bahwa setiap batch produksi tiap bulannya itu bisa selesai tanpa harus nunggu chip tambahan. Mereka menetapkan cycle service level atau CSL tadi sebesar 98% karena keterlambatan satu batch bisa menunda peluncuran produk dan mengecewakan distributor. Ya, ini diketahui ini permintaan tahunan chipnya itu atau D-nya itu 120.000 unit atau 10.000 unit per bulan. Biaya pemesanan per pesanan atau S itu 1 juta rupiah. Biaya penyimpanan per unit per tahunnya itu tuh 2.000. Ini rumus EOQ-nya. Jadi kesimpulannya ini total stok yang disiapkan setiap kali pemesanan itu 7.746 unit. Disimpan sebagai stok pengaman 1.774 unit. Jadi total stok di gudang itu 7.746 tambah 1.774 jadi 9.520 unit. VMI, Vendor Managed Inventory, adalah sebuah sistem atau metode pengelolaan persediaan di mana pemasok atau vendor bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola stok barang milik pelanggan atau pengecer. Dengan kata lain, pemasok memiliki akses terhadap data persediaan pelanggan dan melakukan pengisian ulang atau restocking secara langsung tanpa menunggu pesanan dan dari pelanggan.
Cara kerjanya yaitu yang pertama adalah akses data. Pelanggan memberikan akses data atau periodik kepada vendor. Biasanya terikat jumlah stok penjualan dan tingkat penggunaan barang. Lalu ada monitoring. Vendor memantau tingkat persediaan berdasarkan data yang diperoleh. Lalu keputusan pengisian stok. Vendor menentukan kapan dan berapa banyak barang yang perlu dikirim untuk menjaga stok tetap optimal di gudang pelanggan. 4. Pengiriman barang. Vendor mengatur pengiriman barang ke gudang pelanggan tanpa perlu pesanan formal dari pelanggan. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan VMI mengurangi resiko kehabisan stok atau stock out karena vendor lebih proaktif dalam mengisi barang. 2. Mengurangi biaya penyimpanan. 3. Meningkatkan hubungan antara vendor dan pelanggan melalui kerja sama yang lebih erat. 4. Peningkatan visibilitas rantai pasok karena data stok lebih terbuka dan terintegrasi. Lalu kekurangannya yang itu pertama, ketergantungan pada vendor. Pelanggan lebih bergantung pada vendor untuk pengelolaan persediaan. Lalu ada investasi awal di sistem IT. Diberikan sistem teknologi informasi yang mendukung integrasi dan data antara pelanggan dan vendor. Yang ketiga adalah risiko kesalahan data. Jika data yang dikirim tidak akurat, bisa terjadi overstock atau stock out. Terima kasih. Oke, sekian yang bisa dari kelompok 2 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.